Hai semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Di episode spesial ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu tokoh besar Indonesia, yakni B.J. Habibie. Siapa sih yang gak kenal dengan beliau? Seorang presiden sekaligus insinyur yang sangat berpengaruh. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, yuk kita kenalan dulu sama sosok Habibie ini. Raya, bisa jelasin sedikit siapa beliau? Tentu Almas, jadi B.J. Habibie itu lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau dikenal sebagai seorang insinyur pesawat terbang yang sangat cerdas. Bahkan B.J. Habibie sempat kuliah di Jerman dan meraih gelar doktor di bidang teknologi penerbangan. Nah, selain menjadi insinyur, beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga loh. Habibie terkenal dengan kecerdasannya, tetapi juga punya sisi yang sangat humanis. Betul banget Raya, banyak orang tahu kalau beliau itu sangat berperan dalam dunia teknologi di Indonesia. Sebagai presiden, beliau membuat kebijakan-kebijakan yang mempercepat pembangunan seperti kebijakan reformasi dan pengembangan teknologi. Salah satu warisan besar beliau adalah pengembangan industri pesawat terbang di Indonesia yang kini kita kenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Tapi yang gak banyak orang tahu, beliau itu sangat mengedepankan pentingnya pendidikan ya Raya. Iya benar, Habibie itu selalu bilang bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa. Bahkan beliau mendirikan banyak lembaga pendidikan untuk mencetak generasi muda yang cerdas. Gak cuma itu, beliau juga dikenal dengan prinsip membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya, Habibie juga sangat menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kecintaan terhadap tanah air. Iya, jadi nggak hanya sebagai pemimpin negara ya, sebagai seorang teknokrat, beliau juga menunjukkan betapa pentingnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kemajuan bangsa. Habibie juga terkenal dengan hubungan yang sangat dekat dengan istrinya loh, yang bernama Ibu Ainun, yang jadi pasangan hidupnya sampai akhir hayatnya. Ada yang tahu nggak sih kisah cinta mereka? Habibie dan Ainun memang pasangan yang sangat romantis. Seperti yang kita tahu, Ainun adalah seorang dokter dan Habibie sangat mencintainya. Bahkan setelah Ainun meninggal pada 2010, Habibie mengatakan bahwa sebagian besar hidupnya hilang dan ia sangat kehilangan. Kisah mereka itu jadi salah satu inspirasi bagi banyak orang tentang arti cinta sejati. Sungguh perjalanan hidup yang penuh warna ya. Dari seorang insinyur yang menginspirasi dunia hingga menjadi presiden yang menggerakkan Indonesia. Tapi tahu nggak sih, Habibie itu juga seorang inovator. Beliau menciptakan berbagai teknologi, salah satunya adalah crack propagation theory yang digunakan dalam desain pesawat terbang. Iya benar, beliau tuh bukan hanya pemimpin, tetapi juga seorang ilmuwan yang sangat dihormati di dunia internasional loh. Bahkan banyak orang luar negeri yang kagum sama pemikirannya. Mungkin kalau beliau nggak pernah kembali ke Indonesia setelah studinya, Indonesia nggak akan memiliki potensi industri penerbangan yang seperti sekarang. Ngomong-ngomong soal perjalanan karirnya, Habibie juga memimpin Indonesia di saat-saat yang sangat kritis kan? Waktu beliau jadi presiden, Indonesia baru saja melewati masa reformasi yang penuh gejolak. Tapi, meski begitu, Habibie tetap memimpin dengan prinsip yang jelas dan penuh dengan kebijakan yang penting bagi kemajuan negara kita. Memimpin di saat-saat sulit itu gak mudah loh. Tapi Habibie bisa menunjukkan keteguhan dan keteladanannya. Semua kontribusinya ini gak akan terlupakan begitu saja. Sebagai pengingat, B.J. Habibie adalah contoh nyata kalau kemajuan teknologi, pendidikan, dan kejujuran bisa membawa perubahan besar di bangsa kita loh. Betul tuh, Habibie itu contoh yang mengajarkan kita banyak hal. Gak hanya tentang prestasi, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang tetap rendah hati, meski sudah banyak memberikan pengaruh besar. Jadi, semoga kita bisa terus mengingat perjuangan dan dedikasi beliau untuk Indonesia ya. Semoga juga kita bisa melanjutkan apa yang telah beliau perjuangkan. Terima kasih untuk semua yang sudah dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk tetap semangat, terus belajar dan mencintai Indonesia. Sampai jumpa dan semoga hari kalian menyenangkan.